Anda kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Ya, pemirsa, terkait dengan kinerja dan juga industri reksadana di Indonesia pada semester 1 2020 yang ternyata sedikit mengalami penurunan baik dari sisi AUM dan juga dari sisi kinerja. Kita coba ulas bersama bagaimana kemudian kondisinya sejauh ini. Sudah tersambung bersama kami dengan Bapak Praska Putrantio, Senior Research Analyst Infovesta. Halo, selamat siang Pak Praska. Ya, halo, selamat siang Mas Fajar. Ya Pak Praska, tadi kami di segmen sebelumnya sudah sedikit menyampaikan informasi terkait dengan kinerja reksadana dan juga total AUM yang ternyata mencatatkan penurunan ini pada Juni 10,29%. Apa kemudian akhirnya faktor utama yang menyebabkan penurunan dari sisi AUM terutama Pak Praska? Ya, memang bisa dikatakan penurunan dana kelolaan tersebut secara industri reksadana ini sejalan dengan kondisi pasar ya, di mana secara nilai indeks harga saham gabungan sendiri sepanjang 6 bulan ya, semester 1 itu mengalami penurunan minus 18,25%. Yang mana menurut saya angka ini masih agak mending ya, lebih baik ketimbang dari posisi sebelumnya sempat bahkan minus mencapai 25% seperti itu. Jadi recovery pada bulan Mei dan Juni ini mencatatkan penguatan indeks yang cukup signifikan. Bahkan dalam 3 bulan terakhir ya, sejak terakhir Juni kemarin itu indeks sempat menguat hampir 10% ya, sekitar 9,2%. Jadi memang sejalan dengan penurunan nilai pasar yang menurut saya tetap ada perbaikan di memasuki kuartal kedua dari tahun 2020. Oke. Jadi sejalan dengan penurunan nilai pasar. Apakah kemudian ini artinya memang nilai AUM-nya saja yang turun atau Anda lihat juga ada mungkin redemption atau pencairan yang juga cukup besar di semester 1 kemarin? Ya, kalau dibandingkan di breakdown berdasarkan per jenis reksadana, tentu saja ada penurunan unit ya, yang artinya adanya redemption. Namun secara industri redemption tersebut tidak terlalu besar di sepanjang year to date itu masih cuma minus 4,5% sepanjang year to date sampai Juni. Namun kalau saya bandingkan dengan posisi Juni tahun 2019 secara year on year, justru total unit itu tumbuh 11,38%. Artinya unit ini dibandingkan dengan periode tahun lalu bertumbuh. Hanya saja memang karena posisi pasar saham yang bergejolak, sehingga investor cenderung agak mengalihkan investasinya dari aset yang lebih berisiko. Oke, tapi dari sisi total dana kelolaan Pak Praska kita lihat dari Maret ini sudah mulai terjadi penurunan cukup tajam begitu ya. Apakah kemudian level saat ini dari sisi total dana kelolaan masih cukup terjaga, masih cukup baikkah atau seperti apa dari Anda? Ya, sebenarnya secara prospek kita lihat sebenarnya penurunan tersebut wajar ya, karena penurunan nilai pasar. Namun secara ke depan ya kita mungkin penurunan tersebut seharusnya mulai cenderung melandai ya, karena di Juni 2020 kan sudah menunjukkan adanya peningkatan secara total dana kelolaan, terutama yang di jenis saham yang ini terdongkrak oleh penguatan juga di nilai pasar. Di samping itu juga kalau kita lihat ekspektasi recovery pasar yang di semester 2 ini paling tidak mulai terjadi meskipun belum signifikan, harusnya ini juga bisa membantu membawa dana kelolaan ini paling tidak mendekati level 500 triliun yang saat ini kan kemarin per akhir bulan Juni itu agak anjlok ke level 474 triliun. Oke, baik. Jadi memang masih cukup baik di tengah kondisi yang ada saat ini. Sementara dengan kinerjanya sendiri Pak Praska, tadi ada beberapa informasi terutama dari beberapa indeks Infovesta begitu ya, ada balance funds yang masih terkoreksi, equity fund terkoreksi, sementara fixed income dan money market masih cukup positif meskipun tidak terlalu besar, masih di kisaran 2%. Ini bagaimana kemudian penilaian Anda terhadap kinerja reksadana sejauh ini? Untuk dari masing-masing jenis tersebut memang korek. Kalau kita lihat ya secara kinerja year to date, memang performance dari money market dan fixed income memang dia leading. Kenapa? Karena memang underlying asset mereka kan berbasis pada obligasi korporasi dan government bond sendiri, SBN sendiri kan mencatatkan penguatan juga ya, hampir 4%, 3,9% sepanjang year to date sampai per akhir Juli kemarin dari hasil rekapan kami. Jadi kita lihat memang nature-nya itu lebih menopang atau prefer pada reksadana berbasiskan pendapatan tetap maupun di pasar uang. Oke, jadi di money market dan fixed income justru Anda lihat cenderung mulai lebih menarikkah begitu di tengah kondisi saat ini atau bagaimana, atau sebetulnya ya memang dengan profil risiko yang rendah akhirnya stabil saja begitu dari waktu ke waktu? Ya, menurut saya memang demikian ya, kan justru di saat kondisi lagi seperti ini ketidakpastian tinggi, memang instrumen berbasiskan pasar uang dan pendapatan tetap ini menjadi yang lebih unggul dikarenakan fluktuasinya relatif rendah, apalagi obligasi kan juga ditopang juga oleh investasi pada
obligasi korporasi seperti itu. Dan juga begitu juga target view-nya kan untuk reksadana berbasis pasar uang dan fixed income kan memang lebih ke jangka pendek ya, maksimum lebih ke 1 sampai 3 tahun, jadi tidak untuk jangka panjang. Oke, jadi memang akhirnya sesuai dengan profil yang ada. Lantas tadi Anda juga sempat menyebutkan ada ekspektasi recovery. Nah, ini juga yang pasti ditunggu-tunggu oleh para investor reksadana saham, kemudian juga mungkin ada reksadana campuran. Ini sebetulnya apa saja ekspektasi yang ditunggu terutama di semester kedua mendatang, Pak Praska? Ya, memang paling tidak ini dari angka data makroekonomi, angka pertumbuhan GDP kita. Meskipun kemarin agak sempat dikhawatirkan bahwa resesi dunia ini sudah menjadi kenyataan ya, di mana Eropa minus, Amerika anjlok ya kan. Namun dengan ada perbaikan dari ekonomi di Tiongkok yang menjadi dikatakan motor penggerak di Asia, ini menjadi harapan bahwa paling tidak di semester 2 ini ada mulai perbaikan ya, meskipun belum secara signifikan. Oke, meskipun belum secara signifikan, namun kita tahu memang sinyal-sinyal resesi, bahkan beberapa negara akhirnya sudah mulai mengkonfirmasi resesi yang ada. Tapi apakah kemudian masih cukup realistiskah begitu bahwa akhirnya nanti kinerja reksadana terutama dari saham dan juga balance akan cenderung membaik di semester kedua mendatang? Ya, secara progres pasar ya, saya lihatnya memang ada potensi perbaikan ya. Meskipun hari ini mengalami koreksi yang cukup tajam karena merespon ya konfirmasi resesi pada Uni Eropa dan di Amerika Serikat, namun kita lihat bahwa ya hal tersebut juga cenderung diantisipasi sebelumnya gitu kan, dan kita melihat ke depannya ini sebenarnya bisa dengan ada ekspektasi recovery ini bisa mendorong kembali penguatan pada nilai pasar di saham dan juga reksadana campuran yang tereksposur di saham. Oke, jadi ada penguatan di sana begitu yang memang diharapkan terjadi. Tapi dari sisi manajer investasinya sendiri, Pak Praska, apakah kemudian data Anda menunjukkan juga bahwa akhirnya ada strategi rebalancing begitu yang dilakukan oleh para MI di sana atau asset manager, atau ada strategi-strategi terbaru untuk menghadapi kondisi saat ini agar tetap kinerja dari reksadananya cukup terjaga sejauh ini? Sebenarnya kalau untuk strategi rebalancing ya, ini lebih ke arah alokasi sektor menurut saya yang biasanya dilakukan. Karena kenapa? Kalau secara alokasi per jenis instrumen itu kan sudah cenderung baku, di mana reksadana saham otomatis harus minimum 80% exposure mereka di saham, dan begitu juga di fixed income. Nah, namun saya rasa untuk sektor pickingnya ini kan yang menurut saya menjadi sasaran mereka untuk bisa memaksimumkan atau memperbaiki kinerja mereka di semester 2 nanti. Oke, jadi memang sepertinya ada alokasi sektor yang direbalancekan kembali begitu ya di tengah kondisi saat ini. Lantas ini sebagai salah satu faktor utama begitu ya dalam pergerakan reksadana, Pak Praska. Indeks harga saham gabungan kita lihat bahkan di sesi 1 kali ini juga terjatuhnya cukup dalam, lebih dari 2%. Ini adakah kemudian akhirnya relasinya ke sana nanti kinerja reksadana akan mungkin terkontraksi juga dalam waktu dekat, atau justru ini hanya sesaat saja? Ya, menurut saya memang momentum hari ini lebih ke temporer saja ya, sementara. Terlihat tadi sempat minus hampir 4%, sementara sekarang ini sudah kembali rebound ya, menjadi minus hanya 2,5%, dan saya melihat di sesi 2 nanti ada potensi semacam pengurangan tekanannya ya. Hal ini saya rasa wajar karena lebih merespon pada konfirmasi di resesi di Amerika Serikat dan di Uni Eropa yang mana itu cukup dalam sekali. Jadi sedikit shock di awal saja. Oke, shock di awal, ada data-data yang baru saja dirilis begitu ya, terutama dari negara-negara besar. Lantas terakhir Pak Praska, singkat saja tips untuk para investor ini menyikapi kondisi yang ada saat ini, reksadana apa yang mungkin masih bisa diprioritaskan? Kalau kita orientasi lebih ke jangka menengah panjang, sebenarnya lebih menarik saat ini lebih ke reksadana saham ya. Seperti itu. Kenapa? Karena kita lihat momentum recovery ini kan sebenarnya memang tidak terjadi dalam waktu dekat, tapi jangka waktu menengah panjang ini cukup menarik sekali. Dan bagi investor yang konservatif tetap bisa bertahan ya pada reksadana fixed income, terlebih di era suku bunga rendah ini tetap bisa membuat pasar obligasi itu menjadi lebih menarik sehingga menaikkan nilai investasi di reksadana fixed income. Oke, itu saya yakin juga bisa menjadi catatan begitu ya bagi para investor reksadana kita. Baik, Pak Praska, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Ya, terima kasih. Sukses selalu. Ya. Ya, pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.